Shalom jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulaikan kebaktian kita. Manis kau dengar. Segala pujian, hormat, syukur Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami dapat hadir. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami rindukan akan jamahan Tuhan.
boleh melawat kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Bapa, kiranya bila sebentar kami akan memuji Tuhan, Engkau memberkati baik pemimpin pujian, Engkau memberkati singer, pemain musik, bahkan multimedia. Tuhan berkati semuanya Bapa, sehingga di dalam kami memuji Tuhan, kami boleh merasakan sukacita Allah boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau memberkati hidupnya, bukakan rahasia firman hidupnya Bapa, sehingga dapat membuat kehidupan kami semakin berkenan dalam Tuhan. Engkau memberkati persembahan-persembahan yang ada. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang dapat hadir hari ini Bapa, baik di gereja maupun di rumah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami dapat merasakan sukacita Allah, lawatan Allah boleh berlaku di dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat ataupun apapun yang mengganggu, kami ikat, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolakkan keluar darah Yesus Bapa. Hancurkan segalanya, dan biarlah Bapa membungkus kehidupan kami untuk menjadi semakin berkenan di dalam Tuhan dan boleh merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami serahkan segenap doa kami. Kami mulaikan kebaktian kami hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, oleh karena rahmat anugerahnya kita boleh ada di tempat ini untuk kita sama-sama berbuat bakti kepadanya. Terlebih lagi hari ini kita boleh meninggikan, mengagukan, muliakan Dia di atas segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Di saat Tuhan mengizinkan kita melewati lembah kekelaman, apakah kita masih bisa mempercayai bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kita? Justru dalam keadaan kita tidak berdaya dalam menghadapi persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, justru disitulah kita percaya kuasa Tuhan yang sempurna, sanggup mengubahkannya mustahil bagi kita menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kalau kita percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala perkara untuk saya dan saudara, maka tentunya kita tidak akan pernah berputus asa menghadapi apapun. Kita tidak akan pernah khawatir akan apapun. Kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Malah sebaliknya, meskipun kita tidak melihat pertolongan Tuhan nyata saat ini, tapi kita percaya pasti kita akan mendapatkan mujizat yang besar. Amin. Yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Genapkan kebenaran, yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepada-Nya. Percaya Dia sanggup menolong. Ada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi katakan tiada mustahil. Tiada yang mustahil
melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Benarkah kebenaran yang Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, Satan serah kepada-Nya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Benarkah kebenaran yang Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, Satan serah kepada-Nya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Benarkah kebenaran yang Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, Satan serah kepada-Nya. Percaya Dia sanggup menolongmu. Percaya Dia sanggup menolongmu. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya.
percaya. Kita berdoa buat persembahan. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih kalau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Bapakku. Terima kasih buat cintamu, kasih sayangmu, perhatianmu bagi depan kami. Engkau itu mermatikan kami hingga hal yang sekecil-kecilnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allahku yang Kau Bapak yang baik. Bapak, di saat yang terindah ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk pekerjaanmu di tempat ini Bapak. Biar persembahan yang kami sembahkan jadi korban yang harum menang hatimu Bapak. Bagi anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan ini Bapak, juga petugas kolekta yang sudah bertugas melayani Engkau, berkati kehidupannya Bapak, baik keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanannya Bapak. Semuanya Kau berkati dengan berkat kelimpahan, berkat jasmani maupun rohani. Sediakan pada anak-anakmu di tempat ini, kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Bapa persembahan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Seringkali kepercayaan kita Tuhan uji melewati hal yang sulit yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat, tugas kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan sampai Tuhan turun tangan menyelesaikan semuanya buat kita, memulihkan keadaan kita. Haleluya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dasar, Kau turun tangan memberkatiku. Seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkan.
menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menawan seluruh kehidupan. Katakan bersama-sama, aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Segala puji dan syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Engkau baik, sangat amat sangat baik bagi kami Bapa. Kasih-Mu tidak akan pernah habis-habisnya mengalir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih yang mana Engkau telah memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami dan sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini di gereja-Mu ini Bapa. Untuk kami boleh bersatu Bapa, memuji memuliakan kepada di dalam kasih-Mu Bapa. Kami boleh beribadah kepada Engkau pagi hari ini Bapa, menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan-Mu Bapa. Bapa, biarlah puji-pujian kami ini Bapa menjadi pujian yang menyenangkan hati Engkau, yang senantiasa menyukakan hati Engkau Bapa, dan membawa kehidupan kami Bapa dalam keadaan apapun Bapa. Kami boleh senantiasa kuat di dalam kasih kuasa-Mu Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Bapa, baik WL, singer dan pemain musik, bahkan multimedia Bapa, dan yang mengambil bagian pada pelayanan pagi hari ini Bapa. Engkau berkati mereka semuanya Bapa. Kuasa-Mu Engkau nyatakan buat mereka semuanya Bapa. Kasih setia-Mu melimpah atas kehidupan mereka Bapa, dan segala apapun yang mereka kerjakan Engkau membuatnya segalanya berhasil, dan sehingga melalui kehidupan hamba-hamba-Mu Bapa, nama Engkau dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Kini saatnya Bapa kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, Engkau layakkan kami Bapa. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, hidup dan kehidupan kami Bapa. Kami ampuni segala dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, bahkan segala kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami Bapa. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami boleh mendengar firman Tuhan untuk membentuk menjadikan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, berjalan sesuai kehendak dan rencana-Mu Bapa. Karena rencana dan rancangan-Mu yang terbaik senantiasa Engkau berikan buat kami Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa, Engkau pakai kehidupannya Bapa
untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa, untuk membentuk kehidupan sidang jemaat-Mu Bapa, hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi di tempat ini. Mungkin kita merasakan bahwa sosok pemimpin yang lalu yang sudah pergi, dan mungkin saat ini masih ada kita dambakan itu, tapi kita melihat ke depan bahwa Allah bekerja, Allah membuat kita supaya kita maju ke depan dan melihat apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa wajah-wajahnya wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Coba katakan, Tuhan Yesus memberkati kamu. Katakan di kanan kiri saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya ajak umat Tuhan kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke 126 ayat 1 dan 2. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Untuk menghormati Allah lewat firman Tuhan, saya jemput umat Tuhan, disilakan berdiri maupun yang ada di rumah. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorai-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Amin. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa apa yang Raja Daud sampaikan, dia berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, saya di sini berbicara tentang Sion. Sion itu siapa dan apa itu Sion? Sion, kalau kita bicara tentang Sion, Sion adalah kota Daud, kota para raja. Nah, Sion bisa diartikan adalah Yerusalem. Dan Sion, kalau kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat 2, di situ bicara tentang putri. Ya, bicara tentang putri artinya apa? Artinya ini berbicara tentang gereja Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-23, itu bicara tentang perempuan. Putri adalah perempuan, gak mungkin putri itu laki, iya kan? Pasti putri itu perempuan. Nah, perempuan yang berbicara tentang gereja Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Wahyu, itu berbicara tentang orang percaya. Nah, Sion itu bisa dikatakan gereja Tuhan. Orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menjadi pengantin perempuan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa tentang Sion, Sion itu adalah gereja Tuhan. Sion itu adalah orang percaya. Sion itu adalah mempelai perempuan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, saya berbicara tentang pemulihan, hidup yang dipulihkan. Ya, Sion yang dipulihkan, gereja Tuhan yang dipulihkan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka di dalam Kisah pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-18 sampai 23 ya. Demikian firman Tuhan, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang,
ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saya di sini berbicara tentang hati. Ya, hati yang dipulihkan. Gereja Tuhan hatinya yang dipulihkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita mungkin saat ini kita ya berdoa menyembah Tuhan, tetapi kenapa kok tidak terjadi yang namanya pertolongan Tuhan? Kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah kepada Tuhan, kenapa tidak terjadi pertolongan Tuhan? Ternyata kita melihat bahwa apa yang telah dialami oleh seorang Simon. Simon ini adalah seorang penyihir, ya, seorang tukang jambe, ya, katakan seperti itu. Dia banyak lakukan hal-hal yang hebat. Tetapi pada waktu Filipus pergi ke Samaria, dia dimenangkan oleh Filipus. Dan apa yang terjadi di sana? Dia percaya, tapi Alkitab berkata bahwa pada waktu dia percaya, dia ingin supaya kuasa untuk menumpangkan tangan itu kepada orang-orang itu bisa dia beli dengan uang. Yang ngomong sama Simon, ya, Simon Petrus, ya, yang tadi Simon. Supaya kuasa itu bisa dia beli dengan uangnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ternyata bahwa Alkitab mencatat bahwa Simon ini dia tidak mau supaya dia itu tidak mau dikatakan bahwa kamu itu hatimu itu jangan seperti itu, tetapi dia mau supaya kuasa itu dia miliki. Makanya dia ngomong sama Petrus, ini uang saya beli. Ternyata saudara, kalau kita melihat bahwa Simon ini sudah percaya kepada Tuhan, tidak jadi jaminan bagi kita, bagi gereja Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, tidak jadi jaminan kalau kita diberkati Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang datang kepada Tuhan, banyak orang menyembah Tuhan, banyak orang bergaul dengan Tuhan, tetapi hidupnya tidak diberkati. Kenapa? Karena hatinya. Alkitab berkata bahwa hati itu perlu dijaga, ya. Hati itu perlu dijaga. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati itu sangat penting, saudara. Ya, hati ini perlu dibaharui. Kenapa? Karena dari situ akan mengalir sesuatu yang luar biasa. Kalau kita sudah dibaharui di dalam hati kita, ya, dibuang segala kedengkian, sakit hati. Saya, saudara yang kasih Tuhan, kadangkala itu muncul sakit hati saya, ya, muncul, saudara, ya. Oh, kamu itu kamu itu benci sama ini. Loh, diingatkan lagi, yang lalu-lalu sudah saya hapus, saya tumpangkan dalam nama Yesus, pergi, balik lagi. Apalagi pada waktu berdoa, saudara, ya, tiba-tiba waktu berdoa itu lewat. Oh, orang ini loh sakit, menyakiti kamu, orang ini loh bikin kamu sakit hati. Itu muncul. Jadi akhirnya pikiran ini konsentrasinya buyar, saudara. Gara-gara enggak fokus, ya, enggak fokus. Nah, bicara tentang hati, caranya Allah memulihkan hati kita itu gimana? Ya,
Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 20, di situ dijelaskan bahwa membuka hati, buka pintu, ya. Membuka pintu. Allah itu mengetok, Tuhan itu mengetok pintu hati kita. Jika kamu membuka pintu, maka Dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan engkau. Jika kita membuka hati kita, ya, jika kita membuka hati kita, maka pemulihan terjadi bagi kita sebagai gereja Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi caranya supaya Tuhan pulihkan, yaitu kita buka hati kita. Ya, di saat kita membuka hati kita, di saat kita membuka hati untuk Tuhan masuk dalam hati kita, Dia pasti akan memberkati kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita itu seperti orang yang bermimpi. Kok bisa ya? Kok bisa Tuhan pulihkan seperti ini? Kita pasti akan ketawa. Hahaha. Kenapa? Tuhan pulihkan keadaan kita. Rohani kita akan dipulihkan. Saya yakin kalau hati kita dipulihkan, rohani kita akan dipulihkan, berkat itu akan dipulihkan. Amin. Semuanya akan dipulihkan. Ya. Sak dompet-dompetnya dipulihkan. Sak utang-utangnya dipulihkan. Ya. Kita semua, saya punya utang saudara ya. Tapi semuanya Tuhan bereskan. Amin. Amin. Kenapa? Karena dari dalam hati kita Tuhan pulihkan. Di saat hati kita Tuhan pulihkan, maka rohani kita tentu akan terpulihnya dengan sendirinya. Dan saya percaya berkat itu akan mengalir, akan dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mengubah hati kita, karena kita tahu dan percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan setiap keadaan kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab itu ya, sebab itu apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28. Ya, demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu hal yang Tuhan inginkan, kita datang kepada Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan. Tidak ada alasan apapun. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan keadaan kita seperti Sion. Dan kita akan berkata bahwa kok bisa ya Tuhan pulihkan seperti ini? Kok keadaan saya berubah seperti ini? Kok bisa? Kenapa? Karena Tuhan memulihkan keadaan kita seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion. Dan mulut kita penuh dengan tawa. Ya. Nanti kita akan ketawa sendiri saudara, tapi jangan terlalu larut tertawanya. Ya, nanti orang bilang, oh orang itu kayak orang gak apa. Kita akan ketawa sendiri. Kenapa? Karena pemulihan Tuhan terjadi, berkat Tuhan mengalir, dan saya percaya di saat hati kita dipulihkan, semuanya akan mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa mari kita datang kepada Tuhan. Segala masalahmu, segala perkaramu, kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari hati kita, buka hati kita, buka pikiran kita, supaya Allah berkarya, Allah masuk, dan Dia akan merestorasi hidup kita. Dia akan mengubah dari dalam, dan saya percaya di saat hati kita diubah, maka Dia akan keluar dan memancarkan sesuatu yang luar biasa di dalam gereja Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sejumlah umat Tuhan disilakan berdiri. Haleluya.
Kami tahu bahwa setiap hati kami, setiap keinginan kami, Engkau Allah yang tahu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tapi bagi kami, apakah itu mustahil? Tapi kami percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Aku lihat, saya serahkan kepada yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku Setia. Katakan pujian ini sekali lagi. Selidiki aku, katakan sungguh-sungguh hatiku, lihat hati kami Tuhan. Aku sungguh mengasihi Yesus. Katakan itu dengan segenap hatimu. Yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat baiklah Tuhan, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, haleluya, haleluya, tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Siapa sangkara biasa, haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Ajaib kasih-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Segala masang karata kadiasa, Rumba ya lama
setiap hati. Kau tahu setiap seruan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa buat cinta kasih rahmat-Mu yang Kau tunjukkan dalam hari ini. Kami dapat merasakan Engkau melawat kami. Engkau melalui kami Bapa dengan kuat kuasa-Mu. Hadirat-Mu yang manis kami rasakan. Jamahan-Mu melawat umat-Mu. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di dalam setiap hati anak-anak-Mu. Engkau menilik hati setiap kami Bapa. Kau tahu apa yang menjadi beban kami. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Bahkan Kau tahu apa segala hal yang mungkin kami tidak ucapkan. Tapi Engkau lebih tahu itu dalam kehidupan kami. Dan Kau yang melihat Bapa itu semua di dalam kehidupan kami. Dan hari ini seperti janji firman-Mu, ya dan amin. Kami percaya Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur buat firman yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini Engkau memulihkan keadaan kami seperti Engkau memulihkan Sion Bapa. Kehidupan kami menjadi kota Allah. Kehidupan kami menjadi anak-anak Allah yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui kehidupan kami berkat Allah boleh terpancar luar biasa. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada. Tuhan, Kau melawat kehidupan jemaat-Mu. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi kerinduan setiap anak-anak-Mu. Bahkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu Bapa. Engkau menjamah Bapa, berikan jalan keluar yang baik, berikan kemenangan yang baik, berikan hal-hal yang luar biasa. Sebab kami tahu ketika kehidupan kami bersama dengan Allah, kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Kami akan melalui kemenangan demi kemenangan, banyak kemenangan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melihat dan menyaksikan kemurahan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami dapat menjadi kesaksian yang baik. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah hadir pada hari ini dan juga yang mengikuti kebaktian secara online. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberkati mata pencahariannya. Engkau memberkati keluarganya dengan kesehatan yang luar biasa daripada-Mu. Sebab kami tahu Bapa, saat-saat ini kami sangat membutuhkan kuat kuasa-Mu Bapa, untuk melalui pandemi ini Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu kami dapat bertahan hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa, Engkau lawat semuanya. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan setiap anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bersekolah atau untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, tunjukkan jenjang yang lebih tinggi, yang lebih baik, sekolah-sekolah yang baik, bahkan pendidikan yang terbaik Bapa. Engkau berikan anak-anak-Mu kepandaian yang daripada-Mu, sehingga di dalam kehidupan mereka Bapa dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, Kau memberkati para pemimpin kami, berikan hikmat-Mu sehingga mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik, membuat suatu keputusan yang baik dalam membangun negeri ini, melalui pandemi ini, melalui krisis ini Bapa, sehingga bangsa kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Kebesaran-Mu, katakan ajat Kau Tuhan. Haleluya.
Ajar Tuhan, ajar Tuhan, namamu kebesaran, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajaib Tuhan, oh haleluya, ajar Tuhan, ajar Tuhan, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggallah atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu untuk selamanya. Sebab itu saudaraku, pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus.